Ich glaube, die Internetverbindung ist ein bisschen schlecht. Oke, kita langsung bahas aja ya, karena kemarin kan sepertinya punya cukup waktu buat ngerjain sebetulnya. Oke, dari yang F, coba ini ke siapa? Ke Jessica, betul? When helps do, then front help ik. Apa artinya dong? Siapa yang menolong kamu? Siapa yang ditolong kamu? Aku menolong teman. Teman laki-laki ya, satu temannya. Good. Terus yang G ke Denny, betul? Yang G ya. Wem hoort Karozu, hoort Dierzu. Apa artinya? Artinya, sebentar. Gehoord, zuhoord itu menyimak ya. Betul, juga menyimak. Apa yang disimak oleh Karo, dia menyimaknya. Menyimak kamu. Oh dia menyimak kamu. Terus yang H, coba ke Lavem, betul. Wem gehoord Edin. Wem gehoord Roxa. And then Ea gehoord Ian. Betul, Ea gehört ihm. Ya, atau gehört namanya. Apa artinya tuh? Siapakah yang ditolong oleh siapakah yang disukai oleh Ruksak? Ruksak itu ini apa, backpack? Gehört. Iya, gehört di situ milik, gehört apa, backpacknya milik siapa, tas ranselnya punya siapa gitu ya. Misalnya milik si dia. Oke, good. So, sekarang kita lanjutin lagi materinya ya. Kita mau masuk ke materi baru, tapi sebetulnya masih berkaitan dengan yang kita pelajarin. Sebentar, ini catatannya aku tambahkan. Kalau kalian buka ini kamusnya si Leo itu, di Leo ada beberapa kata kerja yang dia itu ada apa namanya? Ada huruf-huruf pendampingnya. Misalnya ada singkatan ETW. ETW ini singkatan dari etwas. Etwas ini artinya adalah sesuatu, something. Terus ada juga yang pakainya YMD. YMD ini artinya Yeman ini adalah seseorang. Ada juga yang YMDN. Yemanden ini juga berarti seseorang.
dan ada YMDM. YMDM ini juga artinya mandem. Mandem ini berarti seseorang. Terus dari ketiga seseorang ini, apa dong bedanya? YMD aja itu adalah yeman ketika kita pakai kasusnya itu nominatif. Gitu. Jadi di dalam suatu kalimat, seseorang ini dia berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat. Terus kalau yang YMDN, ini aku tulis. Kalau yang ini tuh bentuknya nominatif. Kalau yang YMDN, bentuknya itu adalah akusatif. Jadi dia tuh berfungsi di dalam kalimat sebagai objek langsungnya. Sedangkan kalau yang YMDN ini berfungsi sebagai datif. Gitu. Nah, si datif ini ya sebagai objek juga, tapi objeknya yang tidak langsung, seperti yang selama ini kita pelajarin. Gitu. Misalnya nih, kalau kalian tulis kata schlafen, cari di Leo ya, schlafen, ini kan artinya tidur. Ya schlafen itu ya udah schlafen aja, nggak perlu ada objek di dalamnya kan, cuman butuh subjek sama kata kerja doang, selesai schlafen. Gitu. Nah, tapi kalau kalian cari misalnya ada kata essen, dia itu pasti jadinya ETW essen. Ini ETW makan sesuatu gitu kan. Nah, sesuatunya inilah yang jadi akusatif. Misalnya saya makan pizza gitu. Atau saya makan sesuatu gitu, nggak dikasih tahu makannya apa. Ya itu ETW essen, makan sesuatu. Atau ada juga yang ETW YMDN sehen. Ini. Kalau gini, kalau etwas sehen berarti melihat sesuatu berupa benda. Tapi bisa juga menjadi YMDN sehen, melihat seseorang. Nah, seseorang yang di sini adalah dalam bentuk akusatif karena dia yang kita lihat gitu, objeknya. Gitu. Misalnya aku melihat paman gitu, ich sehe den Onkel. Saya melihat paman itu. Pamannya harus dalam bentuk akusatif. Begitu maksudnya. Terus kalau mau pakai yang YMDM, misalnya YMDM Duncan. Berterima kasih pada seseorang. Gitu. Nah, YMDM-nya ini ya harus dalam bentuk yang datif. Misalnya mau bilang ich danke der Tante misalnya. Aku berterima kasih kepada tante. Oke, nah sekarang kita mau terus ini nanti kalian bisa tuliskan kode-kodenya ini ya, ETW, YMD, dan lain-lainnya ketika kalian memasukkan kata kerja ke dalam kategori Buch. Gitu. Jadi supaya lebih mudah belajarnya. Hari ini kita mau lanjut belajar tentang ini, Verben mit akusatif und dativ. Mana nggak muncul? Mau remind sedikit tentang macam-macam kata kerja. Ya, ada yang jenis pertama. Mana nih? Jenis pertama itu disebut sebagai intransitif. Verben ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek seperti ya, kata schlafen, habis itu kommen, habis itu gehen, und so weiter dan lain-lain. Yang kedua ada Verben mit akusatif objek. Verben mit akusatif objek itu beberapa diantaranya lesen. Kalau lesen kan membaca pasti membaca, ada yang dibaca kan. Zeitung kah yang dibaca, oder Nachricht misalnya, atau Buch, atau Zeitschrift, gitu. Jadi butuh objek akusatif. Atau kayak yang dijawab di atas. Atau bisa juga trinken, minum sesuatu. Ya pasti ada yang diminum lah ya.
Dan yang diminum itu pasti objeknya akusatif, objek langsung. Terus yang ketiga, yang kemarin, yang minggu ini kita pelajarin ya tentang verben mit datif objek. Jadi kalau ketemu ada kata helfen, ada kata gratulieren, terus ada zuhören, dia itu pasti pakainya langsung jadi datif. Ini dan daftar verben lainnya yang sudah kita pelajarin. Nah, hari ini kita mau fokus sama verben mit akusatif datif objek. Gimana ini caranya? Kok ada kata kerja yang bisa dipakai buat keduanya? Buat akusatif bisa, buat datifnya juga. Itu gini. Nih. Main lagi, nominatif kan dia berfungsi sebagai subjek. Terus objek langsung. Terus ada datif sebagai indirect objek yang tidak langsung. Misal nih, sekarang kita mau pakai suatu kata kerja. Kata kerjanya itu adalah ETW, YMDM, geben kepada seseorang. Unsur-unsurnya kita punya ada geben, ada daskin, dan ada derbal. Oke. Nah, dari keempat unsur ini kira-kira si ich-nya itu berfungsi sebagai apa? Sebagai nominatif, akusatif, atau datif kira-kira? Ada yang bisa tebak? Nominatif. Betul, sebagai nominatif. Untuk nominatifnya, geben-nya udah pasti bentuk kerjanya, ya verb-nya. Terus kalau daskin-nya ini berfungsi sebagai apa dia? Sebagai datif atau sebagai akusatif? Dianalisanya dari ininya ya, memberikan sesuatu kepada seseorang. Tidak ada yang bisa tebak? Oke, nah di sini bentuk daskinnya dia itu datifnya. Kenapa kok datif? Yang ini adalah gini. Kenapa daskinnya datif tapi derbalnya akusatif? Ada yang punya alasan? Bisa dilihat dari ininya. Ya, ada yang mau coba, Bita? Coba jawab Renda. Ya. Mungkin daskin itu jadi dan nggak tahu dia anak yang mana, jadi itu directed object atau tidak indirected object. Betul ya, gitu. Karena emang dia yang nerima kan.
Kalau kita balikin, misalnya si daskinnya yang akusatif, derbalnya jadi yang datif, nanti ketika dibikin kalimatnya menjadi saya memberikan anak itu ke bola. Karena yang diberikan adalah anaknya. Kan nggak mungkin kan kita memberikan anak ke bola. Pasti kita memberikan bola. Bolanya ini adalah akusatif, objek langsungnya. Kita kasihin ke anak kecil, ini bolanya. Gitu. Nah, kalau kita yang ngasihin anak kecil ke bola, ini anak kecilnya nih, ada anak kecil, kita kasih ke bola. Ya nggak bisa ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau bikin kalimat dari unsur-unsur ini, kita bisa bilangnya gini jadinya. Ich gebe dem Kind den Ball. Saya memberikan bola itu kepada anak itu. Urutannya akan selalu seperti ini jika di dalam kalimat ada 3 kasus sekaligus. Jadi ich-nya adalah nominatif, kata kerjanya ini akan selalu dikonjugasikan ke nominatif ke sini. Dem Kind-nya ini dem Kind-nya adalah datif karena dia yang menerima ya. Terus yang kita berikan adalah si den Ball. Ini bentuk akusatifnya. Saya memberikan bola itu kepada anak itu. Itu sesuai dengan aturan ini tadi. Nominatif adalah subjek, dia yang melakukannya. Akusatif adalah directus objek yang diberikan. Sedangkan datifnya adalah yang menerima. Gitu. Kayak gini jadinya ya. Urutannya akan selalu nominatif, datif, dan akusatif. Akan selalu seperti ini. Nah, terus kalau sekarang kita mau tulis kalimatnya. Aku coba kasih contoh lainnya deh. Misal sekarang kita punya ada kalimatnya YMDM Schenken. Schenken ini memberi hadiah. Jadi memberi suatu hadiah kepada seseorang. Misal di sini ada ich lagi deh. Lalu ada Schenken dan ada die Mutter. Tuh, kalau kayak gini, kira-kira gimana? Mana yang jadi nominatif, mana yang jadi akusatif, mana yang jadi datif? Gimana menurut kalian? Ich-nya nominatif. Betul. Zenkennya verbennya. Betul. Die Mutter-nya datif. Betul. Das Autonya baru akusatif. Iya, richtig, seperti itu. Nominatif, ini verbnya, ini akusatif, dan ini baru. Betul. Nah, sehingga kalau kita mau bilang, aku memberikan hadiah mobil kepada ibu itu, maka bilangnya adalah ich schenke der Mutter das Auto. Aku memberikan hadiah mobil kepada ibu itu. Ya, menjadi ini ich-nya sebagai nominatif. Karena dia nominatif, maka kata kerjanya dikonjugasikan ke sini. Terus Mutter-nya dia datif. Ini. Dan autonya yang kita kasih, yang kita hadiahkan dalam bentuk akusatif. Ini artikel-artikelnya juga berubah mengikuti kasusnya ya. Kalau datif kan artikelnya dem, der, dem, den. Kalau yang akusatif kan jadinya den, di, das, di. Kayak gitu. Oke,
Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin atau ada yang mau disampaikan gitu. Oh ya, kalau ada yang mau screenshot silakan ya. Oke, kalau nyatetnya sudah selesai, coba kita lihat latihan soalnya. Ini ada di Seite 33, masih di halaman yang sama. Nih, misal di sini ada kalimatnya der Ober bringt den Gästen die Getränke. Pelayan itu membawakan tamu-tamu minuman itu. Jadi der Ober ini pelayannya sebagai subjek karena dia yang melakukannya. Melakukan apa? Membawa, bringen. Membawakan apa? Getränke, minumannya. Minumannya sebagai objek langsung, jadi akusatif. Diberikannya ke siapa? Ke tamu-tamu. Itu yang jadi datifnya. Gitu. Misal, di sini ada lagi kata kerjanya verben, subjeknya du, objek datifnya Kollegin, dan objek akusatifnya Stift. B di sini artinya itu yang bestimmt. Yang bestimmt itu maksudnya yang bentuknya itu dem, der, dem, den itu ya. Tapi kalau yang u, und, unbestimmt itu yang einen, eine, ein gitu. Nah, terus kita mau bikin kalimatnya. Kalimatnya akan jadi seperti ini. Du gibst der Kollegin einen Stift. Kamunya, ini nominatif, kamu memberikan rekan kerja itu einen Stift, sebuah bolpen. Gitu. Nah, sekarang coba giliran kalian yang bikin kalimatnya. Nih. Dari A sampai L. Gimana nih bilangnya? Ada kata schenken, schreiben, und so weiter. Hati-hati kalau nanti ketemu ada kata kerja yang trennbar. Kalau trennbar berarti harus di belakang prefiksnya. Kalau masih belum hafal, coba lihat daftar trennbarnya miliknya si nicht trennbar verben. Apa saja prefiksnya. Atau di luar itu berarti harus dipisahin. Terus hati-hati juga nanti kalaupun dia trennbar dan dikombinasikan sama starke verben, maka ada perubahan vokal di situ. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum mulai ngerjain hubung ini? Cukup jelas ya. Silakan dikerjakan. Aku mau jelasin sebentar ke Mutia. Halo, Guten Abend, Mutia. Guten Abend. Oke, ini kita lagi belajar tentang ini. Tentang verben mit akusatif und datif. Jadi, kita sekalian ngulang sedikit tentang kata kerja yang sudah pernah kita pelajarin. Kata kerja itu jenisnya ada beberapa, ada yang intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau kita pakai kata schlafen, tidur, ya saya tidur itu udah cukup menjelaskan ya, nggak perlu ada objeknya. Atau ich komme, saya datang, atau ich gehe, saya jalan atau saya pergi gitu. Itu kan nggak perlu objek, itu disebut sebagai intransitive verben. Terus kita juga pernah belajar 2 minggu lalu kayaknya ya, kita belajar tentang verben mit akusatif objek. Nah, beberapa kata kerja yang dipakai adalah ini, lesen misalnya. Kalau mau bilang kalimatnya ich lese, kan dia masih ngegantung kan.
membaca apa memangnya. Gitu. Misalnya kalau kalimatnya lengkap menjadi ich lese ein Buch, misalnya aku membaca sebuah buku. Oder ich lese eine Zeitschrift. Ich lese eine Zeitung, meine ich. Saya membaca sebuah koran misalnya. Jadi si ich-nya sebagai nominatif dan yang dibaca, entah itu buku, entah itu koran, entah itu majalah, itu yang dalam bentuk akusatif. Gitu. Begitu juga dengan essen dan trinken. Essen dan trinken kan pasti apa yang dimakan, apa yang diminum, itu dalam bentuk akusatif. Butuh akusatif objek. Terus yang minggu ini kita pelajarin, temanya tentang datif. Kita sudah belajar tentang daftar kata kerja miliki datif itu ya, verben-verbennya datif. Kalau ketemu helfen, gratulieren, zuhören, zustimmen, und so weiter, itu pasti butuhnya adalah datif. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja yang bisa dipakai atau membutuhkan dua objek sekaligus, objek akusatif dan objek datif. Ini yang perlu di-highlight adalah ini ya, si nominatif itu dia adalah subjek di dalam kalimat, dia yang melakukan aktivitasnya. Sedangkan akusatif adalah yang menerima kata kerja tersebut gitu ya. Sedangkan kalau yang datif itu kita melakukan apa untuk siapa gitu, atau kita memberikan apa untuk siapa gitu. Dia yang jadi penerimanya, dia sebagai objek yang tidak langsung. Misal sekarang kita punya ada kata kerja ini. Kalau dicek di Leo, si geben itu dia pasti disertai oleh ETW dan YMDM. ETW ini kependekan dari etwas. Etwas artinya sesuatu. Sedangkan kalau YMDM singkatan dari jemandem, artinya adalah seseorang. Gitu. Nah, kalau jemandem ini seseorang dalam bentuk datif. Makanya ketika kita punya ada keempat unsur nih, misalnya ada ich, ada geben, ada daskin, dan ada derbal, maka si ich-nya itu pasti bentuk nominatif. Gitu. Gebennya adalah kata kerjanya. Daskin dia sebagai datif dan derbalnya sebagai akusatif. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalimatnya akan menjadi saya memberikan bola itu kepada anak itu. Nih, aku punya bola nih. Bolanya aku kasih ke anak. Gitu jadinya. Jadi si bola ini adalah objek langsung yang akan aku kasihkan ke anak. Si anak itulah yang jadi objek tidak langsung, jadi datifnya, dia yang nerima. Gitu. Nah, urutannya kalau kita bikin dalam kalimat akan seperti ini. Nominatifnya kita letakkan di depan. Ich gebe dem Kind den Ball. Saya memberikan anak itu bola itu. Itu urutannya akan seperti ini. Nominatif, datif, dan akusatif. Gitu. Misal lagi ada kalimatnya gini, ada kata kerja ETW YMDM schenken, menghadiahkan seseorang sesuatu. Ini ada ich, ada schenken, ada das auto, dan ada die Mutter. Ya kurang lebih sama kayak contohnya di atas ya. Ich-nya sebagai nominatif, schenken-nya kata kerja, lalu das auto yaitu akusatifnya, dan die Mutter adalah datifnya. Maka kalau kita mau bikin ke dalam kalimat menjadi seperti itu. Ich schenke der Mutter das Auto. Saya menghadiahkan ibu itu mobil itu jadinya. Jadi aku punya mobil nih. Nah mobilnya sebagai akusatif. Karena dia objeknya, objek langsungnya. Terus aku kasihkan ke si ibu. Nah si ibunya ini yang menerima. Dia yang jadi bentuk datifnya. Gitu. Urutannya juga sama gini ya, nominatif, datif, dan akusatif. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu atau disampaikan lagi, Bita? Kalau ikut formulirnya masih bisa paham sih. Ini karena datifnya ini pasti selalu, karena di sini kan etwas jemaden. Tandanya itu memang tandanya memang manusia ya yang di sini kita pakai kan. Apa ada kemungkinan nanti itu bisa jadi, kalau ini kan dem, bisa jadi einem kayak gitu nggak? Bisa. Oh bisa, tapi itu nanti kalau topiknya bukan sebagai yang datifnya bukan manusia ya?
datifnya tetap manusia kalau konteksnya seperti ini, karena ETW itu at was sesuatunya itu pasti benda, pasti Oh iya. ya akusatif itu pasti benda. Oke. Gitu. Mungkin pengertiannya aja sih yang jadi beda gitu. Misalnya ich gebe einem Kind den Ball gitu maksudnya ya. Kalau kita pakainya dem Kind den Ball kan artinya saya memberikan anak itu, anaknya udah spesifik nih. Anak Iya. yang itu, bola yang itu. Tapi kalau kita pakainya yang unbestimmte Artikel jadinya ich gebe einem Kind den Ball. Artinya aku memberikan bola itu ke seorang anak. Gitu, nggak tahu nih anaknya yang mana, masih random anaknya. Iya ya, ininya. Yang belum jelas yang mana masih sebuah ya dengan yang sudah bestimmt. Kalau lupa einem itu sebagai yang belum pasti ya. Ya, seperti itu maksudnya. Oke. Oke, sekarang coba dikerjakan. Tadi pas ngejelasin Übung 1 sudah dapat penjelasan yang lengkap ya? Ya, tapi saya belum screenshot yang tadi. Oh, sorry. Enggak. Oke, sudah. Oke.
Oke, sudah selesai semua Bung Ainsnya. Oke, kalau sudah selesai semuanya, coba kita bahas bareng-bareng ya. Oke, dari yang A. Coba kita dengar jawabannya Lavem, kita Lavem yang A. Ja. Du sendst der Kinder die Schokolade. Aduh. Ya, pakainya jadi den Kinder nih ya, karena kan dia plural. Pluralnya Plural. artinya Bukannya tetap kalau plural kan dia di ya, nggak jadinya der itu ya. Den jadi. kan kita gratis. Kalau dia tetap jadi di, kurang tepat. Karena kita butuh datif di sini. Kan kamu memberikan si cokoladanya kan jadi akusatif kan? Iya. Memberikan cokolade ke anak-anak. Nah, anak-anaknya kan jadi datif plural. Ketemu nggak catatannya? Ini kan datif plural jadi den. Oh iya, dan benar-benar. Iya betul. Ya ini sambil dilihat aja catatan yang ini kalau masih belum hafal perubahan-perubahannya. Oke, terus yang B, coba ke Jos, betul Jos. Ich schreibe der Friend eine E-Mail. Dan Freund eine E-Mail, richtig. Apa nih artinya? Saya menuliskan ke teman saya sebuah email. Richtig, good. Super. Terus yang C, coba ke Mutia, Bitam. C, die Kollegin zeigt dir den Fehler. Benar nggak? Fehler. Kenapa kok jadi den? Karena kan di sini apa maskulin kan? Maskulin salah. Itu maskulin ya, saya lihat. Iya. Oh, der ya, dem Fehler. Bukan dem, den. Dem maskulin bukannya pakai dem. Kalau datif, betul. Oh kan, iya, ini akusatif. Aduh, emang balik-balik aku udah. Iya. Tapi udah benar ya, di Kollegin zeigt dir den Fehler jadinya. Betul. Sudah benar. Apa nih artinya? Kolegin itu kolega. Kolega, betul. Rekan kerja perempuan. Rekan kerja perempuan itu menunjukkan dia kesalahan. Menunjukkan dia kesalahannya ya. Apa menunjukkan kamu lebih tepat. Menunjukkan kamu kesalahan. Betul. Karena kan dunya kamu kan? Iya ya. Oke. Terus lanjut lagi yang D ke Denny, Bita. Yang D ya. Der Lehrer erklärt
uns die Grammatik. Apa artinya? Guru itu menjelaskan kepada kami tentang grammar itu. Ya, tentang grammar deh. Oke, terus yang E ke Jessica, bitte. Claudia schickt der Tante einen Brief. Artinya? Artinya Claudia memberikan surat kepada tante itu. Lebih tepatnya mengirim ya. Schicken itu dia kayak send dan mengirim. Ya, ininya jadi der karena datif ya, datif feminin jadinya der, dan ini jadinya einen karena dia adalah maskulin akusatif jadinya einen. Oke, terus lanjut lagi yang F ke Lavem gitu. Ja. Die Großmutter Elsa dem Kind die Gesicht dem Kind die Geschichte. Karena di situ kodenya U, pakainya jadi eine ya. Oh. Setelah itu story, cerita. Apa nih artinya? Nenek itu membacakan tuh ya? Menceritakan? Menceritakan anak itu sebuah cerita gitu. Ya, richtig. Terus yang G ke Jos, kita. Yang G, die Ministerin antwortet der Reporter eine Frage. Oh, kan sudah wiederholen, coba diulang lagi. Di Ministerin. Die Ministerin antwortet. B-nya ketinggalan. Beantwortet. Beantwortet. Ya, beantwortet der Reporter eine Frage. Oh, oke. Ministerin beantwortet. Kalau di sini pakainya der Reporter eine Frage, ini masih ada yang perlu diperbaiki. Artikelnya yang masih kurang tepat. Ininya harus diganti, ininya juga harus diganti. Jadi dia reporter? Reporter di sini kan dia maskulin ya, karena dia der reporter. Nah, maskulinnya itu kita harus ganti ke datif. Apa artikel maskulinnya datif? Ya, di Ministerin beantwortet ya dem reporter. Terus fragennya ini kita mau pakai yang bestimmte artikel. Berarti pluralnya akusatif apa bentuk bestimmte-nya? Ini
Akusatif plural. Oh, die, Di fragen deh. Beantworten ini menjawab ya. Kalau disatuin artinya apa nih kira-kira? Minister menjawab reporter itu, pertanyaan reporter itu. Ya, betul seperti itu. Oke, terus lanjut lagi. Lanjut lagi ke Mutia, Bita, yang H. Yang H. Michael anbietet dem Gast einen Getränk. Michael, ini ada yang Anbietet, gimana sih? Anbietet. Getränk. Michael anbietet. Itu pakai getrengnya pakai einen. Pakai einen, kalau einen bukan, kan dia das. Kalau einen itu baru yang der. Kalau der Getränk baru betul. Tapi ini unbestimmt Artikel. Unbestimmt Artikel. Unbestimmtnya neutral. Oh, einen. Einen. Yang neutral apa ya, sampai lupa. Bestimmtnya, coba kita lihat ini. Bestimmtnya akusatif yang neutral. Yang neutral jadinya tetap juga das. Das ya? Oh, ini unbestimmt ein. Iya, jadinya ein. Karena kalau ein itu maskulin ya. Terus tandanya ini der Geister. Jadi ini bieten an ya, biet an ya. Ini Trennbar verben ya. Belakang ya ini. Prefiksnya ada di belakang. Tapi ininya di mana? Nggak mungkin bit doang dong. Bieten. Gimana sih tulisannya kalau ini? Bietet. Iya, bietet, iya. Michael bietet, Tristi. Michael bietet dem Gast ein Getränk. An, ya. banget. Oh my god. Anbieten itu menawarkan. Lah kali. Oh, diartiin apa nih? Artinya unbietet itu menawarkan ya. Michael menawarkan tamu itu sebuah minuman. Ya, Tristi. Betul. Terus yang I, coba ke Denny, betul Denny. Klaus liest euch den Text vor. Iya, Tristi. Artinya Klaus membacakan kepada kalian teks itu. Itu artinya membacakan. Terus yang Yot ke yang Yotnya ke Jessica, Bita. Lisa bring uns die Blumen mit. Nggak pakai di. Blumennya nggak pakai di. Karena kan dia di strip. Kalau strip kan nggak pakai artikel, langsung aja belum. Artinya Lisa membawa
kami bunga-bunga. Membawakan kami ya. Oke, Risti. Terus yang K, balik lagi ke Lavem kita. Ya. Oba, Envel, Mia, dan Salad. Mia dan Salad. Ntar ke verben, dia berubah tuh kan. Tidak? Envel enggak? Oh dia ini ya, ke verben ya? Ya. Jadi bukan Emfeld. Kalau Emfeld itu nanti jadinya kalian. Tapi yang ini jadinya ya. Empfehlen artinya merekomendasikan. Kalau diartiin apa nih? Pelayan itu? Obanya apa ya? Pelayan. Ober itu pelayan. Ayam? Pelayan. Oh, Pelayan. Kellner gitu ya? Ya, tapi bedanya kalau Ober itu pelayannya yang kayak di restoran fancy gitu. Oke. Pelayan itu merekomendasikan saya salad itu. Betul. Salad mahal ini berarti ya? Iya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalau di restoran apa kayak fine dining gitu, kita nyebutnya sebagai Ober, kita nggak nyebut Kellner. Gitu. Oke, terus terakhir ke Jos, Peter Jos. Der Fahrer, Rutger, dan Pargaster, Geltju. Geltju. Oh, oke. Gini ya tadi bilangnya Der Fahrer. Kata kerjanya kurang tepat, nanti dibetulkan. Ini Fargesten jadinya. Dan Fargesten Ju Gelt. Kalau cuman cu doang ada lagi yang lainnya. Ya. Di sini kan sudah setelah Der Fahrer dia sudah ada Rutger. Ini dia terbagi ini, ada Zurück, ada Geben. Gebennya sih prefiksnya, jadi Zurücknya ini belakang. Nah, Gebennya yang kita konjugasikan ke Fahrernya. Jadi apa kira-kira? Gap. Kalau gap itu jadinya kalian. Dia ada perubahan vokal di sini. Perubahan vokalnya dari E menjadi I. Jadi apa kira-kira? G. Dari G. Vergessen. Geld-nya kan di sini das Geld. Berubah nggak artikelnya? Jadi Ein Geld. Dia tetap pakainya B ya. B itu kan bestimmt. Yang bestimmt berubah nggak? Tetap das atau dia jadi apa? Dari das Geld. Ya, tetap das. Ya, seperti ini. Oke, so sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi atau didiskusikan dulu, Bita? Ini memang butuh meluangkan waktu buat mengulang materinya ya, apalagi
berkaitan sama kata kerja, sama artikel-artikelnya, memang mau nggak mau harus diulang supaya Dihafal ya ini ya. Harus diapalin semuanya. Aduh, aku rumusannya udah kebalik-balik. Ya gitu. Makanya sedari awal kan direkomendasikan bikin kayak kategorian buku itu kan supaya nge-trackingnya itu gampang. Kalau mau mengulang juga yang benar-benar butuh diulang aja, nggak harus semuanya. Gitu ceritanya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, ini catatannya aku tambahin lagi ya. Oke, nah yang sekarang misal sini aja deh. Misal nih sekarang kita punya ada suatu pertanyaan. Pertanyaannya, pertanyaannya masih nyambung sama yang ini. Ich gebe dem Kind den Ball. Terus ada suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu memberikan anak itu bola itu? Jadi pertanyaannya berupa ya or nein Frage, yes no question. Maka gibst du dem Kind den Ball? Apakah kamu memberikan bola itu ke anak itu? Kalau kita lihat urutannya masih tetap sama ya, do-nya masih dalam bentuk nominatif, di urutan pertama nominatifnya. Karena dia nominatif, maka kata kerjanya dikonjugasikan ke nominatif lah, makanya di sini pakainya ST. Kenapa kok dari geben jadi gibs? Ya karena kata geben itu termasuk dalam starke Verben, sehingga vokalnya berubah dari E menjadi I. Terus di posisi kedua kita punya ada dem Kind, ini sebagai bentuk datifnya. Dan yang terakhir kita punya ada bentuk akusatif. Apakah kamu memberikan anak itu bola itu? Kalau kita mau ngejawab pertanyaan ini, misal jawabannya ya. Ya, aku memberikan anak itu bola itu. Ya, ich gebe dem Kind den Ball. Ya, aku memberikan anak itu bola itu. Urutannya sama banget seperti ini ya, nominatif, datif, dan akusatif. Sekarang jika timbul pertanyaan, gimana jadinya kalau aku mau menjawab pertanyaan ini, tapi nggak mau disebutin anaknya, dem Kind-nya nggak mau disebutin lagi. Aku mau tuliskan dalam bentuk personal pronomen. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya, ya aku memberikan bola itu kepadanya. Gitu. Gimana jadinya? Jadinya akan seperti ini. Ya, ich gebe ihm den Ball. Ya, aku memberikan bola itu kepadanya. Urutannya masih sama. Ini ya, ini masih nominatif. Terus masih datif. Yang terakhir masih akusatif. Yang beda hanya kita menuliskan dalam bentuk personal pronomen ini, si Kind-nya. Nah, tapi gimana jadinya kalau sekarang dibalik deh. Aku nggak mau bilang balnya, tapi aku mau nyebutin anaknya. Kalau dalam bahasa Indonesia jadinya, ya aku memberikan anak itu misalnya ya. Maka kita menulisnya menjadi ya, ich gebe in dem. Ini urutannya jadi sedikit berubah di sini. Ini masih nominatif ya di depan, tapi urutan kedua akan jadi akusatif. Dan yang terakhir baru datifnya. Gini. Jadi catatannya adalah kalau kita menuliskan akusatifnya atau objek akusatif dalam bentuk
personal pronomen, maka dia akan maju posisinya. Hanya jika akusatif objeknya ditulis dalam bentuk personal pronomen. Gitu ya, jadinya gini, ja, ich gebe in dem Kind. Terus kalau dua-duanya nih kita mau tulis dalam bentuk personal pronomen, bisa nggak? Bisa dong. Jadinya gimana? Jadinya gini, ja, ich gebe in ihm. Ya, aku memberikan itu kepadanya. Urutannya nominatifnya masih tetap di depan. In-nya akusatif, baru im-nya menjadi bentuk datif. Gitu. Kenapa urutannya jadi kayak gini? Yaitu tadi, karena kita menuliskan akusatif objeknya dalam bentuk personal pronomen. Gitu. Jadi finalnya tuh dia berubah. Ini jadi nominatif. Terus ininya akusatif. Ininya datif. Oke, seperti ini. Arinda, Ya, Bita? yang ini nih, yang baris kedua, ya, IGB, im, dan bol. Im di situ sebagai datif ya, yang im. Betul, datif menggantikan demkinnya. Dan im yang di bawah sebagai apa tadi? Sebagai akusatif menggantikan denbal. Oke, Ya. Makanya ini aku kasih warna yang berbeda-beda supaya bisa memudahkan. Tapi ini aku tulis lagi keterangannya deh. Oke, ini coba aku kasih contoh satu kali lagi ya. Aku kasih contoh, misalnya ada schickt Claudia der Tante den Brief. Apakah Claudia mengirimkan Tante surat? Kalau kita mau ngejawabnya, ya, Claudia schickt der Tante den Brief. Ya, Claudia mengirimkan Tante surat. Gini. Urutannya masih sama kayak tadi ya, Claudianya dalam bentuk nominatif, der Tantenya jadi datif, terus den briefnya menjadi bentuk akusatif gini. Nah, sekarang kalau kita mau gantiin, kita nggak mau bilang der Tantenya lagi nih. Kita mau tuliskan dalam bentuk personal pronomen. Maka kalimatnya menjadi ja, Claudia schickt ihr den Brief. Ya, Claudia mengirimkannya surat itu. Urutannya masih sama. Karena yang kita tulis dalam bentuk personal pronomen adalah si datif. Ini menjadi ir, der tantenya jadi ir. Sedangkan den briefnya masih tetap kita tuliskannya utuh. Nah, tapi kalau sekarang akusatif objeknya mau kita tulis dalam bentuk personal pronomen, itu yang akan maju. Sehingga kalimatnya menjadi ya, Claudia schickt in der Tante. Ya, Claudia mengirimkan tante itu.
Ini Claudianya masih dalam bentuk nominatif. In-nya ini reverse ke den brief. Karena kita tuliskannya dalam bentuk personal pronomen. Sedangkan der tantenya masih tetap jadi datif. Nah, tapi kalau dua-duanya mau kita tuliskan dalam bentuk personal pronomen, sehingga akan menjadi ya, Claudia schicked in ihr. Ya, Claudia mengirimkannya itu. Nih, urutannya masih nominatif, in-nya jadi akusatif, reverse ke den brief, dan si ir-nya ini adalah bentuk datif dari der tante, bentuk personal pronomen maksudnya, dari tantenya. Terus, kalau kita mau tuliskan si Claudianya nggak mau kita sebut lagi nih namanya, kita tulis dalam bentuk personal pronomen, bisa nggak? Bisa. Schicked in ihr. Ya, dia mengirimkannya itu. Kita nggak nyebutin namanya, tapi urutannya masih sama. Z-nya ini buat si Claudia sebagai bentuk nominatif, dia yang mengirimkan apa? Mengirimkan itu. Apa? Ini den briefnya. Kepada siapa? Kepada ir. Siapa itu ir? Tantenya. Gitu jadinya. Kalau ada yang mau screenshot silakan ya. Oke, sudah selesai ya nyatetnya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, sekarang coba kita mau ke latihannya. Kita mau ke Übung 1 yang ini. Di sini juga ada pertanyaan ya, ada contohnya. Bringt der Ober dem Gas den Wein. Der Obernya menjadi bentuk nominatif. Kata kerjanya dikonjugasikannya ke sini ya, bentuk nominatif. Terus dem gasnya menjadi bentuk datif dan dennya adalah bentuk akusatifnya. Apakah pelayan itu membawakan tamu itu wine? Jawabannya ya, bringt in ihm. Jadi R-nya ini reverse ke der Obernya. Ya, dia membawakan wine. Warnanya tidak berubah. Ya, dia membawakan itu, itunya adalah wine, ke im. Imnya adalah gasnya. Tuh, sama ini juga ya. Brings du mir den Mantel. Apakah kamu membawakan aku mantel itu? Jawabannya ya, ich bringe in dir sofort. Ya, ich
bringe in dir sofort. Ya, aku membawakan kamu itu secepatnya. Sofort itu secepatnya, kayak apa, immediately. Gitu. Nah, sekarang coba kalian kerjakan dulu deh yang Übung 1 ini. Dari A sampai di E. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin sebelum mulai ngerjain? Silakan dikerjakan.
Oke, sudah selesai semuanya? Oke, coba kita bahas dulu ya. Dari yang dari yang A, coba ke Jos dulu, Peter Jos. B-nya dia, buka, ya, ini, bring the sofa. Z apa jawabannya? Ihnen sofa. Inen. Coba diartiin dulu. Arti pertanyaannya apa? Bringt dir die Bücher, artinya apa? Apakah dia akan membawa buku-buku itu? Membawakan buku kepada siapa? Dia membawakanmu buku-buku apakah dia membawakanmu buku-buku itu? Betul. Dia membawakanmu buku-buku ya. Apakah dia? Ya, dia membawakanmu buku-buku itu. Misalnya aku nanya nih. Apakah si Denny membawakanmu buku-buku itu? Apakah jawabannya bahkan nanti akan jawab iya, dia membawakanmu buku-buku. Dia membawakannya. Dia membawakannya padamu. Kan nanya apakah dia membawakannya kepadamu? Kan udah kayak ke kamu. Kalau kamu jawabannya pakai apa dong? Nggak mungkin pertanyaannya kamu jawabannya kamu lagi dong. Kepada mereka. Bukan. Misalnya gini nih. Misalnya aku nanya, Jos, apakah Denny membawakan kamu buku-buku? Jawabannya gimana? Apakah jawabannya iya, Denny membawakan kamu buku-buku atau membawakan aku buku-buku? Denny membawakanku buku-buku. Iya. Aku kan berarti. Nah, berarti aku dalam bentuk datif itu apa? Aku dalam bentuk datif itu mir. Mir, betul. Ya, jadi bukan inen, tapi jadinya mir. Gini, kan dia nanya, apakah dia membawakan kamu? Iya, dia membawakan aku. Oke, good. Terus yang B, coba ke lavender. Ja. Bring ihr uns die Stühle? Ja. Wir bringen uns ininya ganti. Ja. Wir bringen uns kan uns ya. Uns ya. Di sulenya ini harus jadiin kayak yang bisa pakai di sofa. Enggak, kita nggak pakai di stulenya lagi. Nggak pakai lagi.
Jadi dear so far bukan? Gini. Oke. Arti pertanyaannya apa nih kira-kira? Bringt ihr uns die Stühle? Apa artinya? Apakah kalian membawakan kita kursi itu? Ya, itu ya. Apakah kalian membawakan kita kursi-kursi itu? Jawabannya, Iya, kami ya. membawakan kamu ya itu. Kalau dijawabnya pakai bahasa Indonesia gimana? Apakah kalian membawakan kami kursi-kursi? Dalam bahasa Indonesia jawabannya gimana? Iya, kita membawakan kalian jadinya ya. Iya, betul. Ya, kita membawakan kalian itu, si kursi-kursinya. Ini wir-nya udah benar. Wir-nya kan berarti si wir-nya dia ngejawab si ir. Apakah kalian? Ya, kami. Terus uns-nya kan dia datif nih. Datifnya kan berarti harus bentuknya datif juga. Datifnya tuh harusnya di sini. Kan ini posisinya dibalik. Gimana tuh? Disulanya berarti plural. Pluralnya akusatif. Apa bentuknya? Iya. Bentar. Jadi den ya? Bentuk personal pronomen itu artikel. Kita mau pakai personal pronomennya. Personal pronomen itu yang mana? Yang ini. Ini. Kita lihat akusatif plural. Pakainya apa? Z. Iya, pakainya sie. Ya, wir bringen sie. Ini mungkin dir, karena tadi kan nggak ada kamu. Ya. Harusnya diganti apa dirnya? Kalian itu jadi Kalian. Jadi iya gitu ya. Kaliannya dalam bentuk apa nih kasusnya? Dalam bentuk akusatif. Jadi datif ya. Datif, iya. Datifnya kalian apa? Kalian euch. Euch, iya, richtig. Oke, good. Terus lanjut lagi ke yang C, ke Mutia, petition. Bring Sie mir den Laptop. Ja, es bring in dir sofort. Oh, pakainya S ya. Bener nggak? Soalnya kan Z di sini artinya kan apakah kamu membawakan aku laptop? Z-nya dia dong, dia perempuan. Apakah dia perempuan? Ya, apakah dia membawa gimana? Apakah kamu membawakan aku sebuah laptop? Iya. Dia membawakanku. Dia perempuan. Mirnya saya dan laptop. Ya, jadinya bukan pakai S ya? Bukan, pakainya apa? Oh, tunggu. Ganti Z, gantinya si tetap juga jadinya ya dia tetap dia juga. Tetap dia Betul. juga ya? Okay. Iya.
Berarti apa? Sie. Iya, tetap sie, betul. Tetap sie. Nggak berubah, karena kan dia nominatif ya. Iya. Ya, ini harusnya bukan S, tapi jadinya sie. Sie. Ja, sie brings ihnen dir sofort. Bukan in dong, in. Bacanya in. In, ya, in. Ya, coba. Terus yang D, coba ke Jessica, gitu Jessica. Brings to mir das over. Ja, ich bringe es dir sofort. Bitte, ya, ich bringe es. Ja, ich bringe es dir sofort. Oh ya, genau, betul. Apa artinya tuh? Bawakan saya. Oke. Ya, saya bawakan. Ya, saya membawakan. Cepatnya. Ya, betul. Oke, terakhir ke Denny, Bita. Bringen Sie dem Chef den Brief? Ja, ich bringe ihn ihm sofort. Apa artinya? Apakah Anda membawakan bos itu surat itu? Ya, saya membawakan itu kepadanya secepatnya. Ya, pasti selesai. Nanti silakan diulang lagi ya. Dia ini dibalik karena di jawabannya kita mau jawab pakai bentuk personal pronomen. Kalau pakai personal pronomen, si akusatifnya jadi maju. Jadi nominatif, akusatif, habis itu datif. Tapi kalau nggak ditulis pakai bentuk personal pronomen, jadinya nominatif, datif, baru akusatif. Nanti silakan ditonton ulang deh videonya ini. Ditonton ulang videonya biar biar lebih paham gitu. Atau kalau nggak punya waktu buat nonton, di-download aja videonya. Habis itu kalau kalian mau tidur didengerin ngulang jadi podcast jadinya. Gitu. Oke, nanti kalau ada yang masih butuh ditanyain lagi di PC aku aja nggak apa-apa. Good. Oke, dan ich glaube, das war alles für heute ya. Itu aja buat hari ini. Besok kita masih mau ngelanjutin materi ini ya. Dankeschön, wir sehen uns nochmal morgen. Gute Nacht. Vielen Dank.